Indonesia Bayu Sutiono sudah di kursi roda dan ternyata memang karena mungkin awal ya dan nggak tahu mungkin Mas Bayu memang kurang sering menggunakan pikirannya tampaknya belum bisa mengendalikan Anda kursi bisa roda lihat, dengan baik. saya nggak tahu bisa tertangkap kamera nggak, tapi Bayu sudah berusaha untuk menggerakkan kursi roda elektrik ini dan Anda kalau cukup bisa memperhatikan tangan ataupun kaki Bayu tidak ada yang bergerak, bahkan badannya juga tidak ada yang bergerak. Namun kursi rodanya bisa maju mundur ke kanan ke kiri dengan perintah dari otak langsung. Bayu, gimana, aman? Ini jadi sekarang di depan saya nanti di monitornya ini ada 4 kotak yang berkelap-kelip. Jadi saya kemudian berkonsentrasi untuk maju atau ke kanan. Sekarang saya lagi mencoba maju. Nah sekarang saya ke kanan nih, saya mencoba ke kanan, udah konsentrasi tingkat tinggi ini, tapi dia masih lurus terus. Iya. Kurang keras Bayu, ini yang ada nabrak meja nih sebentar lagi ini nih Bayu mungkin nih. karena kurang tidur, kurang istirahat, Bay. Lagi sakit mungkin. Lagi sakit juga ya. Mas Tapi untuk, Arjon Turnip. untuk bahas lebih lengkap ada Mas Arjon di sini. Peneliti dari LIPI khusus untuk software untuk kursi roda ini ya. Benar Mas ya. Mungkin Mas Arjon bisa dijelaskan kok bisa ini digerakkan dengan menggunakan gelombang otak saja. Mungkin pertama yang dijelaskan yang secara globalnya dulu. Intinya ini sebenarnya adalah salah satu mainan dari penelitian kita. Yang utamanya sebenarnya adalah kita mencoba mengembangkan software atau perangkat piranti lunak ya. Piranti lunak yang nantinya juga mungkin akan kita kemas dalam hardware untuk mengekstrak informasi atau sinyal dari otak. Nah itu aplikasinya salah satunya adalah untuk menggerakkan benda, menggerakkan benda, external devices, atau bisa juga untuk mengekstrak, mendeteksi kebohongan, bisa juga untuk mendeteksi tingkat rasa ngantuk. Jadi yang nantinya kita harapkan itu bisa jadi untuk dipakai, tes pengendara. misalkan topi, pakai supir pakai topi, jadi dia nanti bisa bahkan tidak perlu megang setir gitu maksudnya. Ya, dia kalau misalkan ngantuk dibangunkan atau bisa mungkin dikomunikasikan supaya mobilnya jadi auto drive. Itu contoh jadi aplikasinya. Itu ke depannya nanti ya. Nah, jadi ini menggerakkan kursi roda hanya adalah salah satu bentuk aplikasi dari penelitian cara membaca gelombang. Untuk 3 tahun pertama ini kita sudah ngembangin untuk deteksi kebohongan, untuk meningkatkan konsentrasi anak. Ya itu jadi kita coba kembangin itu karena kan intinya kan ini menggunakan biofeedback. Jadi informasi sinyal di sekitar kita itu diharapkan dia bisa untuk menstimulasi brain. Jadi ini untuk medis nantinya bisa untuk contoh untuk yang autis dia itu kita kasih reward Menjadi terapi ya. ya jadi terapi. Nah untuk kedepannya tahun depan kita tanggal 29 kemarin baru tanda tangan MOU dengan Fakultas Kedokteran 4. Untuk tahun depan itu kita mau mencoba membangun instrumen untuk brain mapping. Oke. Ini sebentar Mas Arjon. Coba kita ke Bayu dulu sebentar. Bayu tadi sudah berhasil jalan cukup jauh ya. Ada sekitar 12 meter lebih lah. Bay, apa yang terjadi di sana? Saya sama asistennya Pak Aryon. Tetapi memang karakteristik otak masing-masing itu berbeda. Mas ini adalah yang selama ini mencoba alat ini di laboratorium. Jadi alatnya sudah cukup mengenali atau karakteristik otaknya itu sudah cukup terbaca dikenali gitu ya? lah oleh alatnya. Sementara saya belum katanya. Jadi kadang-kadang dia nggak menurut sama saya nih. Tapi sebelumnya Bayu dipakaikan kayak semacam topi begitu ya Mas Arjon. Topi ini ada banyak titik tuh. Dan kemudian dikasih juga semacam gel untuk bisa sebagai konduktor elektriknya. Apa titik-titik yang dituju itu syaraf apa tuh Mas? Kalau untuk sekarang kan karena dia stimulasinya itu sinyal biofeedbacknya kan dari flash frekuensi ya. Jadi dia dari penglihatan, nah kita pasang di belakang itu kan di belakang untuk penglihatan. Penglihatan visual. Jadi kalau misalnya nanti yang menggunakan adalah orang dengan konsentrasi itu ada di daerah depan sini kan. Untuk motorik itu kiri kanan ini kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan kita menggerakkan kiri kanan tangan gitu. Ini pakai manual. Oh ini pakai manual. Oh jadi dan kenapa dari tadi Bayu jalan-jalan tidak terarah? Karena memang didesain tidak bisa didorong begitu ya kursi ini ya. Dia harus menggerakkan sendiri ya. Itu kan udah auto Oke, tapi bisa di override di laptopnya begitu ya, dan digerakkan. Tapi ya itu dia harus menggunakan tangan sebenarnya kalau sekarang. Tapi
yang diteliti Yang belum itu adalah diajari. gelombang otak tadi ya sebenarnya. Yang ya. belum diajari oleh asistennya Pak John ke saya lah bagaimana berhenti. stopnya. OS. S to stop coba. Ya. Itu dia. Nggak, Ini bisa saja. nggak stopnya ngadep ke sana? Bayu ini soalnya ngebelakangin penonton. Bisa, tenang. Nah, Ini terbantu sekali kalau kita punya keterbatasan gerak gitu ya, Mas Ya. Arjon. Sebenarnya ini didesain itu untuk pasien yang sama sekali tidak punya bisa menggerakkan lagi tubuhnya. Jadi hanya otaknya karena yang sebenarnya kalau beroperasi. dia masih bisa menggerakkan salah satu tubuh atau bola mata itu lebih mudah lagi. Oh, Sebenarnya oke. kalau itu bisa menggerakkan sedikit aja tuh anggota tubuh itu pasti lebih mudah untuk dikembangin. Sekarang ini merupakan masih prototipe atau Ya, belum prototipe. terjun ke pasar begitu Masih ya? prototipe karena kan untuk ke pasar kan kita kan perlu kolaborasi dengan industri ya dan juga pasar ya. Jadi Sesiap apa nih Mas Arjon untuk dikembangkan hingga kemudian ready untuk dipasarkan? ya itu sih tergantung mungkin tahap selanjutnya dari pihak pengembang ya karena kan untuk itu kan butuh sistem juga untuk melihat nilai ekonomisnya, lihat reliability-nya kan itu kan beda lagi. Tapi yang pasti sudah sempurna ya penelitian Ya, untuk kalau kursi sekarang roda elektrik ini. kita hanya pengen menunjukkan bahwa kita bisa mengekstrak informasi dari brainnya Rem dan tangan itu ya? Rem tangannya. diklasifikasi walaupun mungkin akurasinya seperti tadi mungkin karena beliau ini mestinya kan kita kan ini pakai algoritma itu mestinya sistem Bapak ini di training dulu, datanya diekstrak dulu supaya si sistemnya itu kan ini kan Mengenal. judulnya kan ini Brain Control Intelligent Assistive. Ya. Intelligent itu dia berarti dia harus kenalan dulu kan gitu. Jadi artinya Oke. bukan karakteristiknya berarti brain saya kurang intelijen kan Pak John? bukan Pak. Oh, saya takutnya begitu Pak. belum. Artinya Jarang sistemnya dipergunakan makanya ini. karena tadi pagi saya tanya ini dari kemarin saya tanya mekanisme ini gimana gitu. Jadi kita sebenarnya kan harapannya tadinya kalau memang itu kalau memang mau akurat itu datanya di ekstrak dulu, kita training dulu, Ya. nanti baru masuk bapaknya. Jadi Baru nanti bisa mengendalikan ada pengenalan lurus dengan dan kanan kiri. alat-alat ini, tapi bukan main ya. Ini yang biasanya kita lihat mungkin di dalam film atau apa. Ini sekarang sudah mulai terlihat bagaimana saya hanya dengan jari saja sudah bisa menggerakkan kursi roda ini, dan sebetulnya kalau cukup waktunya saya bisa mengendalikannya hanya dengan istilahnya mau saya apa gitu ya Pak Arjon ya. Saya mau maju, mundur hanya dengan melihat kotak-kotak yang ada di layar laptop di depan saya ini. Oke, Nah, mungkin ini semua nanti juga kita penasaran bahas nanti lagi. seperti apa juga ya, kotak-kotak apa sih Ya, yang nanti dimaksud boleh Bayu kita tadi. lihat lagi. Oke, kita masih akan bahas mengenai hasil karya LIPI yang menakjubkan ini menurut saya. Dan ini tentu saja membantu banyak orang. Ada banyak yang terbantu. Mungkin ini lumpuh total loh. Bahkan Ya. sampai tidak bisa bergerak mata, Betul. bisa menggerakkan dengan gelombang pikiran. Kalau mata saja bisa bergerak sudah lebih mudah lagi bergerak. Karena kita bisa menggunakan informasi gerakan itu untuk membantu. Oke, nanti Bayu latihan usah jeda nih lumayan nih waktunya untuk jeda untuk latihan nih Bayu. Ya, Kita akan sampai kembali akhir nanti. sampai Indonesia. Oke, kita akan kembali saat lagi.